siap. Deruan suara mesin perahu ketinting menembus dinginnya pagi. Di salah satu sisi belantara Danau Melintang, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini berbeda dari desa pada umumnya. Wilayahnya tidak memiliki daratan, namun sebagian besar adalah perairan. Sehingga tidak salah jika desa ini sering disebut dengan kampung di atas air. Inilah Desa Muara Enggelam, salah satu desa di pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menjangkau desa ini dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, harus menempuh 2 jam perjalanan darat, dilanjutkan sekitar 1 jam perjalanan melintasi perairan Sungai Mahakam dan Danau Melintang. Masyarakat Desa Muara Enggelam saat ini jumlahnya mencapai 185 kepala keluarga. Mereka rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di perairan air tawar. Selain itu, wilayah ini juga terkenal dengan produksi ikan asin yang melimpah. Sehingga hampir di sepanjang perkampungan, di atas teras rumah rakit, ada kesibukan masyarakat mengolah ikan asin. Namun demikian, Desa Muara Enggelam terbilang terisolir. Karena akses masuk hanya melalui perairan, desa ini memiliki sejumlah persoalan dan tantangan, salah satunya kesehatan. Sedikit banyak, Pak? Nggak usah, sedikit aja. Ya. Ramsyah, inilah salah satu sosok yang selalu bergelut dengan sederet masalah kesehatan masyarakat di Desa Muara Enggelam. Ia adalah perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu Muara Enggelam bersama istri dan anaknya. Ia tinggal di rumah dinas di atas air. Walaupun bertugas di pedalaman seperti ini, sedikit pun tak tergambar beban di raut wajah Ramsyah. Jam kerja tenaga kesehatan di pedalaman memang tidak kenal waktu. Kapanpun masyarakat membutuhkan, Ramsyah harus selalu siap. Termasuk ketika ia masih berada di rumah. Setelah menyelesaikan semua persiapan, termasuk melayani masyarakat yang datang berobat ke rumah, Ramsyah bersama istri dan anaknya berangkat menuju ke sekolah dan puskesmas pembantu dengan menggunakan perahu ketinting. Inilah moda transportasi utama di desa ini. Seringkali dalam perjalanan, Ramsyah juga menghampiri dan mengajak anak murid istrinya untuk ikut bersama di perahu ketinting. Wilayah perairan seperti ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, termasuk siswa, untuk berangkat ke sekolah.
Setelah tiba di sekolah, Ramsyah melanjutkan perjalanan. Kesibukan masyarakat Desa Muara Enggelam menjadi pemandangan rutin di sepanjang jalan menuju puskesmas. Sesekali Ramsyah juga mampir untuk sekedar menyapa atau mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan. Setibanya di puskesmas pembantu, Ramsyah sudah dinantikan sederet pasien. Maklum saja, puskesmas pembantu ini adalah fasilitas kesehatan satu-satunya di Desa Muara Enggelam. Semua masalah kesehatan masyarakat tertuju ke tempat ini. Sebagai wilayah perkampungan di atas air yang cukup terisolir, karena tidak memiliki akses darat, keluhan masyarakat juga sangat beragam. Mulai dari diare, hipertensi, diabetes, stroke, dan berbagai keluhan lainnya. Keterbatasan peralatan dan obat-obatan di puskesmas pembantu seringkali juga menjadi kendala utama. Namun demikian, semua ini tidak boleh menjadi halangan bagi Ramsyah untuk menolong masyarakat. Panggilan ya, arti panggilan memang. Jadi kami menyadari bahwa selaku tenaga kesehatan ini memang kata Rasulullah sesuatu yang memang kalau bisa disyukuri dimanfaatkan seperti sama dengan pendidik. Jadi betapa besarnya artinya motivasi pahala mana kita ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat karena menolong seseorang. Ada juga hadis mengatakan bahwa barang siapa menolong seseorang, apalagi nyawa seseorang, kalau dia bisa hidup, maka sama kita memberikan artinya menghidupkan seluruh manusia seluruhnya. Berterima kasih juga kan karena di dalam pelayan beliau melayani masyarakat di Desa Muara Enggelam. Jikalau ada yang sakit-sakit itu bisa berobat, langsung mendatangi Pak Haji Ramsyah di tempat beliau. Bahkan juga saya pernah dengar karena orang sakit kadang-kadang nggak bisa dibawa ke tempat Pak Haji Ramsyah, kadang-kadang beliau bisa turun tangan untuk memenuhi panggilan kepada orang yang sakit tadi. Assalamualaikum. Bagaimana gambarnya pagi ini? Ramsyah sebenarnya tidak sendiri menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan di Desa Muara Enggelam. Ada seorang bidan yang juga turut membantunya dalam masalah kesehatan ibu dan anak. Ia sangat sadar betapa pentingnya kesehatan ibu dan anak. Apalagi Ramsyah mengetahui angka kematian ibu melahirkan dan bayi di Kalimantan Timur masih tinggi di atas rata-rata nasional. Sehingga kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Ramsyah dan rekan bidannya. Apalagi untuk Desa Muara Enggelam yang akses rujukannya sangat terbatas. Selain itu, Ramsyah juga menyadari, sebagai tenaga kesehatan di Desa Muara Enggelam, ia juga punya tanggung jawab untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan anak balita di desa ini berjalan baik. Sehingga kegiatan posyandu menjadi hal wajib di sini.
Desa Muara Enggelam sampai saat ini masih menjadi salah satu desa terpencil dan nyaris terisolir di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejatinya desa ini tidak memiliki daratan. Secara topografi, kawasan desa masih berada di areal danau melintang. Kalaupun ada daratan, itu pun harus menunggu musim kemarau datang yang membuat air danau mengering. Kondisi inilah yang sangat menjadi tantangan bagi masyarakat desa Muara Enggelam, termasuk bagi petugas kesehatan seperti Ramsyah. Menyadari situasi dan kondisi ini, dalam menjalankan tugasnya, Ramsyah tidak hanya memberikan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau rumahnya, namun Ramsyah juga harus memantau kesehatan masyarakat ke rumah pasien. Seperti yang dilakukan hari ini, Ramsyah harus melakukan kunjungan ke salah satu pasiennya yang menderita stroke. Walaupun biaya kesehatan masyarakat telah ditanggung pemerintah melalui BPJS, keterbatasan biaya seringkali masih menjadi masalah. Terlebih untuk pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan lebih. Perjalanan dari desa Muara Enggelam sampai rumah sakit di pusat kota Kabupaten Kutai Kartanegara cukup jauh. Biaya transportasinya juga lumayan besar. Mengingat masyarakat harus menggunakan transportasi air berupa perahu ketinting dan perjalanan darat. Seringkali dalam kondisi mendesak, Ramsyah harus merogoh uang pribadi untuk biaya transportasi merujuk pasien. Ramsyah pernah merasakan situasi sulit di mana pasien yang meninggal saat terlambat dirujuk. Jadi tegak apa itu? Mau mama nih. Enggak mana enggak ke situ. Biaya transportasi aja payah. Enggak ke situnya. Ya, jadi kami selaku tenaga kesehatan sebenarnya memaklumi artinya terkait dengan pembiayaan tadi kan artinya tidak ada pembiayaan transportasi menuju ke rumah sakit. Namun saya juga tetap berkonsultasi dengan pihak dokter artinya yang di puskesmas. Artinya tetap juga memberikan pelayanan, artinya mudah-mudahan kita berdoa dalam 1-2 hari ini ada perubahan, artinya ibu ini tidak bisa tidak dirujuk ke rumah sakit atau mungkin sembuh seperti itu. Atau mungkin nanti kalau ada biaya ya artinya kita lanjutkan lagi artinya buatkan rujukan karena ibu ini kan punya BPJS, artinya hanya saja mungkin nanti biaya transportasi yang kita pikirkan seperti itu. Muara Enggelam ini adalah daerah yang memang tidak bisa diakses melalui darat ya, jadi harus menggunakan transportasi. Tentu manakala seorang petugas kesehatan ingin merujuk pasien, maka pasti kendalanya masalah biaya. Artinya apa? Kemudian juga ada pengalaman-pengalaman lain yang memang tadi pasien mau dirujuk, pasien nggak mau gitu. Artinya alasan kan karena tidak ada dana transportasi. Seperti tidak mau menyerah dengan kondisi dan keterbatasan yang ada, Ramsyah berupaya keras mencari solusi. Berbekal komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat desa Muara Enggelam, Ramsyah mengumpulkan seluruh ketua RT dan sejumlah tokoh masyarakat untuk rembuk bersama di balai desa. Setelah melewati pembahasan yang cukup pelik, akhirnya warga sepakat membentuk forum peduli masyarakat sehat dengan nama Tulak Becari. Itu diberi namanya inovasi Tulak Becari. Buang air besar itu artinya nggak usah diingat lagi lah. Diambil dari bahasa daerah yang bermakna betulungan, Jadi tidak ada lagi akomodasi transportasi berobat, di kampung kan. atau dengan bahasa lain, iuran gotong royong untuk biaya transportasi pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Kak Haji, kalau kakak saya kritis Kak Haji. Siap. Sebagai tenaga kesehatan, Ramsyah benar-benar harus sigap setiap saat. Seringkali panggilan untuk memberikan pertolongan pada masyarakat yang sakit kritis datang sangat mendadak. Saat ini Ramsyah dan masyarakat desa Muara Enggelam
lebih tenang ketika ada warga yang kritis dan harus dirujuk. Dengan leluasa, Ramsyah dapat melakukan rujukan ke rumah sakit tanpa harus mempertimbangkan keuangan. Alhamdulillah dengan adanya forum ini kami sangat terbantu karena dulunya kami terkendala dari dana transportasi. Sekarang sudah terbantu oleh forum Sehat Mandiri. Terik matahari di Desa Muara Enggelam tidak menghalangi semangat para petugas anggota Forum Masyarakat Sehat untuk melakukan penagihan. Masing-masing kepala keluarga setiap bulannya akan ditarik iuran sebesar Rp10.000. Uang iuran warga yang terkumpul inilah kemudian menjadi uang kas yang disiapkan untuk digunakan sewaktu-waktu jika ada warga sakit yang harus dirujuk. Bersyukur seluruh masyarakat Muara Enggelam sangat mendukung program ini. Baru saja sang fajar terbenam di ufuk barat dan malam mulai menyelimuti Desa Muara Enggelam. Ramsyah melepas lelah dengan bercengkrama bersama istri dan anaknya. Sosok Ramsyah di mata istri dan anaknya adalah teladan. Walaupun harus menjalankan tugas berat sebagai tenaga kesehatan di pedalaman, sedikit pun Ramsyah tidak pernah mengeluh. Baginya, kerja keras yang dilakukan adalah sebuah pengabdian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Mas. Misi Pak, alhamdulillah baik. Iya. Bisa nggak Pak malam ini tolong periksakan saudara saya yang lagi sakit? Siap. Nanti kami Ya, istri siapkan ada barang saya. Siapkan ya, bagi keluarga yang sakit. Gelapnya malam tak menghalangi langkah Ramsyah untuk datang menolong warga yang sakit. Berbekal senter kecil di kepala, ia menyusuri jembatan ulin yang menghubungkan satu rumah rakit dengan rumah rakit lainnya. Saya masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saudara saya Pak, 3 hari sudah perutnya sakit, tolong diperiksa Pak. Ya, siap. Kehadirannya sudah sangat dinantikan warga yang sakit. Kayak diiris-iris, kayak semilu. Selagi kita bisa mendapatkan manfaat atau dimanfaatkan atau diperlukan seorang, ya artinya kita harus berusaha sebaik mungkin artinya untuk berbuat hal-hal kebaikan seperti itu.
Langkah dan semangat Ramsyah mengabdikan diri untuk desa Muara Enggelam sebenarnya tidak berhenti di dunia kesehatan. Meskipun berbekal pendidikan formal dan profesi sebagai perawat, namun kerja keras dan karyanya juga merambah ke bidang lainnya. Sembari menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan, sejak tahun 2008, Ramsyah juga dipercaya menjabat sebagai Ketua BPD Muara Enggelam. Bahkan pada tahun 2015, Ramsyah melanjutkan pengabdiannya sebagai Direktur BUMDes Bersinar Desaku, satu-satunya BUMDes yang ada di desa Muara Enggelam. Ia sangat sadar, beban dan tugas sebagai tenaga kesehatan saja sudah berat, namun kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat dan tekadnya yang bulat membangun desa Muara Enggelam meluruhkan semua beban yang ada. Terbukti dengan kerja keras dan kerja ikhlas serta kreativitas dalam melakukan sejumlah inovasi dan terobosan, Ramsyah kini mampu membuat nama desa Muara Enggelam dari desa terisolir menjadi tersohor di Indonesia. Ramsyah bahkan telah mampu menghantarkan desa Muara Enggelam menerima penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo atas keberhasilannya masuk dalam 10 besar nominasi Gapura Cinta Negeri pada tahun 2019. Tentunya harapan saya, Pak Ramsyah walaupun beliau tidak masuk dalam perangkat desa dan kursus kesehatan, beliau cukup banyak memberikan pemikiran tujuannya untuk membangun desa, baik membangun secara fisik, baik kesehatan dan sebagainya, itu cukup diharapkan oleh orang masyarakat di sini. Harapan kita ya Pak Ramsyah tetap semangat, tetap di Muara Enggelam, tetap bersama-sama untuk membangun desa Muara Enggelam ini. Siapa sangka, di balik keberhasilan desa Muara Enggelam yang merupakan salah satu di antara 7 desa yang berada di barat Danau Melintang, ada sosok tenaga kesehatan bernama Ramsyah. Kini ia tidak hanya dikenal sebagai nakes Muara, tetapi PNS penggerak pembangunan desa. Saya sebagai istri tetap mendoakan Bapak agar tetap sukses apa yang dia cita-citakan itu untuk masyarakat itu tercapai.